Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera Bapak Ibu, Saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan, keluarga GPD LSAD Magelang. Kembali hari ini kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya ambil dari kitab Amsal, pasal yang ke-30 ayat 25. Amsal pasal yang ke-30 ayat 25. Saya akan bacakan, demikian bunyi firman Tuhan. Semut, bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan hari ini saya beri tema belajar dari semut. Belajar dari semut. Dalam Amsalnya, Agur bin Yake menasihati kita agar mau belajar dari kehidupan 4 binatang yang paling kecil. Kalau kita membaca di dalam Amsal 30 mulai ayat 24 sampai 28. Di sana Agur bin Yake mengajak kita untuk bersama-sama belajar dari kehidupan binatang yang paling kecil di bumi. Dan di dalam Amsal 30 ayat 24 sampai 28, kalau kita membaca di sana ada binatang semut, ada pelanduk, ada belalang, dan ada cicak. Dan kita diajak untuk belajar dari binatang-binatang yang kecil tersebut. Pada umumnya, orang akan belajar atau menimba ilmu dari mereka-mereka yang besar, dari mereka-mereka yang hebat, dan yang berpengalaman lebih. Namun, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk belajar bukan dari mereka yang tampak besar, yang tampak hebat, yang tampak kuat, bukan. Melainkan firman Tuhan mengajak kita belajar dari binatang yang kecil. Dan mengapa kita juga harus belajar dari hal-hal yang kecil? Sebab manusia seringkali hanya memikirkan perkara-perkara yang besar. Manusia seringkali hanya terobsesi dengan hal-hal yang hebat, hal-hal yang luar biasa. Namun, padahal semua perkara besar selalu diawali atau dimulai dari perkara-perkara yang kecil. Demikian juga untuk dapat dipercaya mengerjakan perkara-perkara yang besar, kita harus terlebih dahulu menunjukkan kesetiaan kita di dalam perkara-perkara yang kecil. Firman Tuhan katakan dalam Injil Lukas 16 ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Pada kesempatan ini, kita akan belajar dari binatang yang kecil. Namun karena keterbatasan waktu, jadi kita hanya melihat dari satu binatang saja, yaitu semut. Kita tidak akan belajar dari pelanduk, tidak akan belajar dari belalang, tidak akan belajar dari cicak, karena keterbatasan waktu. Semut menyediakan makanan. Itu kita sudah membaca di dalam ayat pokok kita. Amsal 30 ayat 25, saya baca kembali, dikatakan bahwa semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Jadi semut menyediakan makanannya. Tidak pernah kita menemukan seekor semut yang hidup, tetapi tidak bergerak.
Tidak pernah kita menemukan seekor semut yang hidup, tetapi hanya diam saja, tidak berjalan. Semut selalu bergerak. Semut selalu mondar-mandir, berjalan ke sana kemari, baik sendirian maupun berbaris dengan teman-temannya. Semut selalu bergerak, berjalan ke sana kemari, keluar masuk sarangnya. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa semut itu bangsa yang tidak kuat. Tetapi semut tidak pernah beristirahat sekalipun mereka lemah. Mereka terus bekerja karena tahu bahwa mereka diciptakan bukan hanya untuk makan saja, tetapi untuk menyediakan makanan bagi hari depan, hari yang akan datang. Ketika di musim hujan, mereka sudah memiliki persediaan makanan. Kita sebagai manusia, kita disuruh belajar dari semut, supaya kita jangan menjadi orang yang malas. Jangan beralasan karena kita lemah sehingga kita tidak mau bekerja. Karena kita lemah, kita tidak mau menyediakan makanan untuk hari-hari depan. Raja Salomo menasihati para pemalas agar belajar dari semut. Para pemalas agar memperhatikan semut. Dalam Amsal 6 ayat 6 sampai 11 saya akan bacakan. Amsal 6 ayat 6 sampai 11. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Jadi kita diajak untuk belajar dari kehidupan semut. Sikap malas sangatlah tidak baik. Semut terus maju menghadapi rintangan yang ditemuinya saat mencari makan. Sedangkan seorang pemalas tetap tidak mau maju sekalipun tidak ada rintangan. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang rajin. Kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang meneladani dari kehidupan semut, binatang yang kecil. Namun sekalipun rajin, ketika tanpa tujuan, maka itu tidak baik. Kalau kita memperhatikan seekor semut, mereka keluar dari sarangnya, mereka memiliki tujuan, yaitu mencari makanan. Tidak pernah semut bolak-balik, mondar-mandir, keluar masuk sarang tanpa membawa makanan. Semut keluar tidak membawa apa-apa, pulang ke sarang membawa makanan. Bagaimana sikap rohani kita? Apakah kita hanya rajin mondar-mandir, bolak-balik, keluar masuk gereja, keluar masuk tempat ibadah, tetapi kita tidak membawa makanan rohani, yaitu firman Tuhan? Kita harus memiliki tujuan yang pasti. Apakah kita sudah mempersiapkan makanan rohani kita, yaitu firman Allah, untuk menghadapi hari esok dengan segala permasalahannya? Apakah kita sudah mempersiapkan makanan rohani kita, yaitu firman Tuhan, untuk menghadapi hari esok dengan segala tantangannya? Ataukah kita pergi ke rumah Tuhan hanya karena rutinitas saja? Kita tidak membawa makanan rohani.
Biarlah firman Tuhan saja yang menjadi makanan rohani kita dan tetap kita kumpulkan sebagai persediaan makanan rohani di masa depan, di masa yang akan datang. Satu hal lagi dari sifat semut yang sungguh luar biasa, yaitu semut tidak pernah menghabiskan makanan yang ditemuinya untuk dirinya sendiri. Jadi semut ketika menemukan makanan, dia tidak pernah menikmati makanan itu sendiri. Tidak pernah semut menghabiskan makanan itu sendiri. Tetapi semut mau berbagi dengan teman-temannya. Semut yang menjumpai makanan, dia akan memanggil kawan-kawannya, akan memanggil teman-temannya, dan bersama-sama menikmati makanan tersebut. Mereka akan bergotong royong mengangkat makanan tersebut masuk ke dalam sarang. Tujuannya apa? Dinikmati bersama-sama dengan temannya. Jadi semut itu tidak egois. Kita harus belajar dari kehidupan semut. Itulah sikap semut yang luar biasa, tidak mementingkan diri sendiri dan selalu bekerja sama. Hendaklah kita senang berbagi dan bekerja sama seperti semut. Ketika kita mendapat berkat, kita harus ingat kepada saudara-saudara kita yang lain. Kita harus meneladani dari kehidupan semut. Puji Tuhan, biarlah kita mau belajar dari kehidupan semut yang rajin, bukan pemalas, dan tidak egois, tidak mementingkan diri kita sendiri. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, buat kasih kemurahan-Mu, kami boleh ada sampai saat ini karena anugerah-Mu. Terima kasih buat firman-Mu kembali mengingatkan kami, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang rajin, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri, tapi kami mau berbagi dan bekerja sama dengan saudara-saudara yang lain. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah keluarga GPDI El Shaddai Magelang dapat mengasihi dengan sungguh-sungguh, melayani seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh dari kasih karunia Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin.